علينا بإذعان شيخ البشر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيب المختار وعلى آله وأصحابه وأمهاته وذريته إلى يوم المحشر المبارك. فقد قال الله تعالى في آية القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل الجنة. وفي حديث الأخرى: ومن أجل أمتي في آخر زمان. الحديث. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu al-habibul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridha maqsudi atini wa habrataka wa ma'abadah. Hadirin kiram, syaihi wa mursyidina Syekh Ahmad Shahibul Fatihul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan guru urang sadayana, mursyid urang sadayana sing tampi-tampi karamahna ka Allah Subhanahu wa taala, tampi-tampi kamaslahatan di urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadis yang mukarram Sayyidina Syekh Abdullah Mubarakul Muhammad wa Syekh Mukarram Sayyidina Syekh Ahmad Shahibul Fatihul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun wal Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah anu bersifat dihormati, wabil khusus pemangku manaki, yakni Al-Ustaz Cece. Mudah-mudahan beliau kita doakan namanya mesti korban di mata negara wa imam pikiran si diganti ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sigi panjang berumur nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sigi berkah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anu bersifat dihormati ikhwan wal akhwat tariqah Qadiriyah wal Syababiyah Suryalaya Tasikmalaya yang mana telah hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka menakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini, mudah-mudahan dilimpahkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga perkumpulan kita di sini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agung dimana orang sangat berpuja senang puji ke Allah Rabbi. Salawat wa salam mugia tercurah limpah ke kajeng Madura, penuh kebatilan perlu amal ma'ruf nahi munkar, yakni beliau syahidul wujud wastani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahwa para keluarganya, para tabi'in, para sholihin, para mandat orang sadayana selaku dari umat Nabi syafaatul ulama fi yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwan wa akhwat tariqah Qadiriyah wa Syababiyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya, teringat ada ayat surat Al-Dukhan
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Di dalam ayat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua di malam yang penuh berkah. Lailatul mubarakah, malam yang berkah itu ikhtilaf ulama memang pada ahli jamaah sadaya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan malam mubarakah itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi waqala ba'dul mufassirin, sapalina ulama ahli tafsir mengatakan di malam yang berkah itu adalah malam nisfu Sya'ban, setengahnya dari bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Tentunya malam nisfu Sya'ban itu berkah karena Lailatul Mubarakah. Inna kunna munzirin, sesungguhnya Allah memperingati untuk kita semua. Di malam nisfu Sya'ban, berarti di bulan nisfu Sya'ban. Sya'ban artinya syiar, yaitu berarti perjalanan, berjalan menaiki gunung. Kalau kita diartikan perjalanan menaik ke gunung itu, kalau kita didekatkan dengan bulan suci Ramadan, tentunya itu adalah perjalanan kita untuk menaikkan ibadah melewati bulan suci Ramadan. Itu yang namanya syiar. Berarti lebih tingkatkan lagi kualitas ibadah kita di dalam bulan Sya'ban. Tapi ada lagi para hadirin jamaah sekalian, di dalam bulan Sya'ban menurut adat Sunda sok dengaran bulan 6 sudah toah. Tetapi berana Rasulullah gitu dengaran bulan Roa dahulu penjelasannya etama lain penjelasan hukum, tetapi etama ada Roa kapungkur sepungkuran berenang bahuran di bulan Sya'ban. Eta osok ingat kamana ingatna ka keluargana atau nabi ka kerabatna atau nabi ka jalma anu geus deukeut di bulan Sya'ban eta teh mendekati bulan suci Ramadan. Sok ingat di ngaranan eta bulan Sya'ban teh bulan arwah. Arwah mantap di bulan Sya'ban sok jaralanya jarah arek ka bulan suci Ramadan teh di bulan Sya'ban karena bulan arwah. Tetapi berhubung orang-orang dahulu menamai bulan arwah ini, ternyata makin kesini horor, goib. Jadi orang itu mendengarnya bulan arwah, wah bayangkan nih, bulannya bulan arwah. Makin kesini diganti bulan arwah itu menjadi bulan roh. Jadi roh itu artinya mengingat kita kepada kerabat kita, keluarga kita, itu ada. Tapi kalau kita melihat lagi dari bulan Sya'ban, ternyata perjalanan harus ditingkatkan lagi kualitas ibadah kita, yaitu di malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana tercantum di dalam Al-Quran malam mubarakah. Para hadirin jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini ternyata itu adalah bulan yang dimana pergantian percatatan amal ibadah kita.
bukan ditutup, tetapi di malam nisfu Sya'ban ini adalah pergantian. Nya di Syaban kamari dugi ka Syaban ayeuna eta percatatan amal urang teh diganti dan geus sataun. Digantosan tah lamun geus digantosan berarti urang teh kudu ningkatkeun kualitas ibadah. Logikanya seperti ini. Ketika ada pengarang buku puisi atau pengarang buku kisah-kisah, itu di akhir kalimat itu suka ada kata-kata mutiara, atau di akhir kalimat itu suka ada kata-kata yang indah, sehingga kata-kata yang indah ini gampang teringat oleh kita, terkesan di dalam hati kita. Apa bedanya, Pak? Ketika percatatan amal kita diganti dengan yang baru, maka kita dihiasi dengan memperbanyak ibadah. Maka ada keterangan hadis Rasul di malam nisfu Sya'ban, tepatnya di bulan Sya'ban, kanjeng Rasul, yaitu Sya'ban wa huwa syahru turfa'u bihil akmal ila rabbil alamin. Kata Rasul, ini bulan Sya'ban, bulan turfa'u bihil akmal, akan diangkat amal kita ila rabbil alamin, kepada hadratullah ta'ala. Maka Aisyah bertanya, kenapa begitu? Sampai tidak makan, sampai tidak minum, terus ibadah. Karena Nabi kita ingin ketika percatatan amalnya diganti, Nabi kita ingin dalam keadaan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Maka kita ketika dianjurkan oleh mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, di malam nisfu Sya'ban itu sholat sunat 100 rakaat. Itu menunjukkan guru mursyid kita kepada kita untuk menghiasi di akhir percatatan amal kita. Karena ada keterangan dalam kitab Bunya, guru kita mengajarkan atau menganjurkan untuk sholat sunat 100 rakaat. Ternyata ada keistimewaannya, Pak. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla fi hadhil lailah, barang siapa yang sholat 100 rakaat di malam itu, nadharahullahu ilaihi, maka Allah melirik kepada si hamba yang melaksanakan sholat sunat 100 rakaat dengan sabrina nadratan, dengan 70 lirikan, 70 penglihatan. Wa qadra li kulli nadratin sabrina hajatan. Dari 70 penglihatan Allah terhadap hambanya yang mengusahakan diri, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, di malam nisfu Sya'ban, satu lirikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 hajat kita para hadirin jamaah sadaya. Jadi 70 hajat, 70 penglihatan, satu lirikan oke, satu penglihatan oke, 70 sumpah hajat. Guru kita, guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin itu untuk mengantarkan kita taqarruban ila Allah, ternyata supaya kita
benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Karena itu pelirikan para hadirin jamaah sekalian. Lirikan Allah itu tidak semata-mata Allah melirik kalau tidak ada pengusahaan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sekian hamba bisa dibilang kalau melaksanakan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, itu bisa kita katakan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Maka si abinya kamari, Masya Allah, tak 30 rakaat. Saking orang ini Pak, kita terus rekor, cara dia orang rekor ini. Mata meski Pak, mata, Masya Allah, perjuangan. Bila puluh kali itu nantinya, alhamdulillahnya tidak ada itu. Itu perjuangan Pak. Jadi di malam itu kita hiasi catatan amal kita sebelum diangkat oleh Allah, diganti dengan baru. Alhamdulillah, berkah anjuran di guru musik, kita hiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu para hadirin jamaah sekalian, dari pencatatan amal diangkat itu sebenarnya tidak hanya untuk 1 tahun saja, tapi di perharinya pun ada. Catatan amal per hari ada, yaitu diangkat amal, catatan amal kita di waktu sahur itu per hari ya. Teringat ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekadar sholat maktubah, tetapi ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana panggilan kepada hambanya untuk nisful lail. Yang kedua tahajud, panggilan Allah. Terus panggilan Allah itu di waktu malam, sehingga di waktu sahur percatatan amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati arih, melewati angin, menurut sapalina ulama di waktu sahur. Maka munasabah ketika ulang begadang, cerita nama kumpul begadang jam 3 eta anginna sok kada kenceng nih, jam 3 mana sok kada deh, dan eta jam 3 tipis. Eta ternyata angin, arih angin itu adalah pencatatan amal yang akan dibawa kepada Hadratullah Ta'ala. Ada lagi catatan amal ibadah kita yang diangkatnya per minggu. Yaumul Isnin ila yaumil Khamis, dari hari Senin sampai ke hari Kamis. Ada Pak. Dan ada lagi catatan amal yang tadi per tahun, di mana catatan semua dikalkulasikan dari catatan amal yang kita, yaitu di bulan Sya'ban. Pantas kata Rasul, wa huwa syahru turfa'u bihil a'mal ila rabbil alamin. Maka alhamdulillah kita sudah melewati nisfu Sya'ban, ya Pak, dan kemudian akan membiasakan diri, yang mana anjuran guru musik setiap bulan Sya'ban, di malam pertengahan nisfu Sya'ban kita bisa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, yaitu 100 rakaat. Terakhir Pak, padilahnya ketika kita melaksanakan sholat 100 rakaat, yaitu ada lagi kata Rasul, man sholat bi hadhil lailah, barang siapa yang sholat malam itu di malam 100 rakaat, yang mengusahakan dirinya
arsalallahu lahu mi'ata malakin. Allah mutus kepada malaikat, yaitu diutus 100 malaikat. Untuk apa? Salasuna yubasyiruna bil jannah. Itu yang 30 itu mendoakan kita, ngasih kabar untuk kita. Yubasyiruna bil jannah. Berbahagialah wahai hamba yang ibadah kepada Allah, surga telah merindukanmu. Itu adalah utusan Allah dan mengabari. Karena kita melaksanakan ibadah, mengusahakan diri, tentunya malaikat 30 mendoakan kita dan mengasih kabar surga merindukan kita. Masya Allah. Dari yang 100 itu yang 130, ada wasalasuna yang 30-nya lagi, yu'aminunahu bihi azabin nar, yaitu yu'aminunahu akan diamankan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Tentunya malaikat yang 30 mendoakan. 30 diambil 30 berarti 60. Masih ada tuh 40 lagi. Wasalasuna, dan yang 30 lagi yudafi'una anhu afati dunya. Yang 30-nya lagi yaitu mendoakan kita dan mengasih kabar bahwa kita ditolak dengan afati dunia, anu mana mika susah mika riuh di alam dunia akan selalu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 ditambah 30 berarti 90, ada 10-nya lagi. Wa asyarah yudafi'una anhu makaidah syaitan, yang 10-nya lagi mendoakan kita tentunya dan mengasih kabar kepada kita bahwa kita ada penolakan terhadap tipuan-tipuan iblis atau tipuan-tipuan syaitan. Tentunya itu fadilah dan keistimewaan di malam Nisfu Sya'ban. Tentunya bukan salah guru menganjurkan kita, Pak. Maka cek dari dia lamun bina torikoh matuturkeun sakumaha cek guru urang nuturkeun kumaha guru mau cek guru urang dan ternyata lamun geus kapanggih maku masing-masing pohara biasa sakitu macan sabaraha para guru jamaah sadaya. Maka guru mengantarkan kita untuk ibadah kepada Allah, anu urang lemah ibadah ternyata benar didikan. Dilirik naku Allah sebagai hamba para diri jemaah sekalian. Maka ketika nanti akan datang di bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita telah mendengar fadilahnya, telah mendengar keistimewaannya, menjadi ibrah pelajaran untuk kita, menjadi giro tersemangat untuk kita nanti di malam Sya'ban nanti, yaitu tepatnya pergantian pencatatan amal kita diganti dengan yang baru. Kita hiasi dulu dengan ibadah kepada Allah, yaitu dengan sholat sunnah 100 rakaat yang dinamakan sholatul khair. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya para hadirin jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja dari saya. Apabila ada kata yang